Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Barokah Haji, seperti biasa kita istiqomah untuk ngaji, mendengarkan ceramah agama dari guru tercinta kita Gus Bah. Semoga tambah ilmu, berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja ke materinya kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Niki ngaji nganti pinter apa cukup nak nganti pinter nganti subuh. Nggih. Nak sediluk engko nara pinter pantes wong ngajine sediluk milih putih. Ngantos subuh nggih, langsung pinter. Dados termasuk dosane jenengan sedanten niku senengane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah berarti Anda menstatuskan secara salah dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia mulai periode syirik mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kalau aturan. Jadi misalnya orang Arab itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto, yang mahat siapa? Ini irungnya ndak pas, ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Dia nak di status no pegawai negeri dosen. Wah anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami apa? Status itu karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gimmick. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi, setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal la'ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti gak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat apalagi Fir'aun, pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu.
Artinya kalau Fir'aun Tuhan itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun, dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakunu, mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu nggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim alama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah, niru besar tok terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini Mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Kalau anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim malah celokom. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bak itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng beniru alime, sing hasut tak jak kompetisi. Jadi tak nikmati ya. Jadi sing seneng beniru alime, sing ra seneng itu hasut tak jak kompetisi, tak jak maca tafsir. Nak ra mriyang ya. Engko paling maca primbon mek terjemah. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal asma. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh, secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali, jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Terus yang ketiga, kenapa nama itu penting? Begini, alam yang dipakai Quran, alam itu nama ya, alam mangkul, semua alam. Wah nanti subuh tak jamin pinter nih. Tapi saya tetap mau setengah jam, karena saya tahu sampai subuh pun kira-kira ya tidak pinter, jadi ya setengah jam. Jadi nanti kalau kamu ditanya, kenapa tidak pinter? Mari Gus Bak mulangi mau setengah jam, gitu. Punya alasan. Kalau sampai subuh kok gak pinter kan, goblok banget nanti subuh orang pinter. Ya nak orang-orang bilang gitu. Lah anak sing ngomongin, oh mesti salah metode, gurune sing salah. Diulang orang pinter-pinter mesti salah sing mulang gitu. Malah repot lagi nanti. Saya beri satu teori bahwa nama itu penting. Rasulullah itu pernah guyon gini, ini guyon betul ada di hadis Sahih, ada di juz 3 di kitab Bukhari. Allah itu kalau ingin bully, Allah itu suka bully, suka goda orang. Kalau ingin bully orang kafir itu menamakan kekasihnya namanya Muhammad. Makanya Nabi pernah guyon. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma Quraisyin wa la'nahu. Kenapa Anda enggak pernah berpikir bahwa Allah begitu mencintai saya sampai bikin nama untuk saya itu nama yang membingungkan semua orang kafir. Karena kalau Abu Jahal nyari Muhammad mana itu, kalau kamu tahu bahasa Arab,
Berarti artinya kan orang terpuji mana? Padahal Abu Jahal itu menghindari kata orang terpuji. Jadi bingung dia. Muhammad kamu jancuk, coba kamu terjemah. Wahai orang terpuji kamu. Itu kan kacau semua. Makanya Allah itu suka bully. Jadi kata Nabi Muhammad, kamu tahu betapa Allah itu mencintai saya dan bikin bingung orang-orang yang menghujat saya. Karena mereka kalau menghujat saya tetap menamai Muhammad. Itu coba kalau kamu tahu bahasa Arab, maknanya Muhammad orang yang berarti kira-kira kalau Abu Jahal Misa itu jancuk kamu Muhammad. Berarti artinya apa? Wahai orang terpuji, kamu jancuk. Ini kalimat yang kacau kan? Akhirnya Abu Jahal pinter. Kalau nyari Muhammad bilang gini, ya mudhammam, ainal mudhammam. Makanya kata Nabi, yastamu namudhammaman wa yal'aunu namudhammaman wa ana Muhammad. Akhirnya Abu Jahal kalau nyari Muhammad, ainal mudhammam, mana orang yang tercela? Akhirnya orang-orang tanya, mudhammam itu siapa? Muhammad itu loh. Akhirnya dia keliru lagi. Ya Muhammad itu loh. Akhirnya ya bilang Muhammad lagi. Jadi kayak apa? Makanya itu saya mangkal kalau sama orang dan anaknya Kiai jenenge Agus, karena ya tetap diceluk Gus. Karena ya saya itu punya teman itu gak Gus, mangkalnya bukan main sama anaknya Kiai. Dia punya cita-cita anaknya nanti dinamai hanya Agus saja, supaya semuanya manggil Gus. Terus nanti yang hasut ya bilang Dus. Kayak kemarin pas Pilpres itu macam-macam. Tapi ini penting saya utarakan, jadi nama itu nggak boleh salah, status juga nggak boleh salah. Makanya saya ingin misalnya anaknya Kiai kok jadi pejabat, ya sudahlah jabat itu. Saya betul, saya sampai sekarang dengan Gus Yasin itu ya tetap nyucup. Saya bilang ini putra guru saya, ini Gus saya. Saya tidak pernah membahasakan beliau wakil gubernur. Bahayanya nanti suatu saat, oh ini mantan, kan repot. Jadi ini penting, status itu penting. Orang sekali salah status itu bahaya, ke depan itu bahaya sekali. Karena tadi saya bilang, tadi misalnya banyak kan anaknya orang-orang alim alamah, terus anak cucunya jadi dosen atau jadi doktor gitu. Terus ini yang jadi status. Nggak boleh seperti itu. Ya sudah, dokter secara akademik, dia jadi PNS karena kestatusan itu, tapi di keluarga tetap saja status alimnya saja. Atau mudawimul khairi, mudawimut tahajud. Mudawimu apalah, ini selalu tahajud, ini selalu deres, ini selalu ibadah. Sehingga anak cucu kita ya kenangannya itu. Anak-anak saya meskipun kecil itu jamaah terus, karena ya saya selalu jamaah. Dan saya melihat, kalau anak saya tanya, Pak, kenapa Bapak sholat terus? Ya saya bilang, sepantasnya jadi manusia sujud, cuma selama melok dudunya, melok nganggo, pangeran dibayari ya ora gelem. Kata saya gitu, wong nganggo mewong ya bayar, lagi nganggo bumine pengiran ra bayar wis anggap aja sujud itu bayar, kata saya gitu. Sehingga merasa sujud itu satu identitas. Ini penting saya utarakan karena tadi saya betul-betul mengenang istilah Allah wa 'allama Adamal asma. Semua kesalahan itu kata para nabi inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa ataukum. Kita membahasakan misalnya presiden Amerika orang terkuat di dunia. Bagaimana mungkin orang terkuat kemudian agak mangan sedino lemes? Hebatnya ning ndi? Iku nak pas mules weteng agak ngising ya lemes. Hebatnya apa? Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to am. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarkan ya kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Aneh. Jadi andaikan manusia dengan status yang diterapkan Allah, yang distatuskan Allah, itu pasti tidak ada yang salah. Karena yakulanit. Begitu juga kita. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ra ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ra sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Santai.
Enggak, karena saya itu insya Allah tidak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya. Datang. Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya. Datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria, senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak, kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak, kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu itu orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapik yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI itu. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin yang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa ada kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tangga. Ya sudah seperti itu. Yang mana? Yang mana? Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa 'allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya bahasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Ahmad, kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja.
Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini nggak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana bikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin kiai konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Syekh Baros, itu muridnya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, itu tidak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Lasem kemana-mana, gara-gara Solo gak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak mawon kiai tukaran terus mboten napa-napa. Sing penting ora bacok-bacokan, rasanan-santetan wis. Wis pokoke rasan-rasanan, ringan ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Enggak apa-apa. Kata Allah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, ya dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min haitsu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu, negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu cuma riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang menyenangkan kekasih kamu, menyenangkan musuh kamu. Ya tentu Allah pilihannya kan senang menyenangkan kekasihnya. Terus kata Allah sudah sampai situ aja doanya, jangan panjang-panjang, baca-baca malah repot. Semudah itu mereka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak pernah salah nama. Kalau kita kan tidak. Kita tidak mesti walinya, tidak mesti istiqomahnya, kiai saja karena diangkat MUI, bukan karena kiai betul, atau diangkat di struktur kepengurusan NU. Terus doa pakai namanya sendiri, ya Allah, saya ini ngitmai agama sudah lama, mbok ya saya ini jadi gini-gini. Status kamu itu belum ada di arsy.
Ini penting saya utarakan. Jadi nama status itu penting sekali. Sehingga semua kesalahan saya ulang lagi itu karena status. Ini penting saya utarakan karena sekarang itu banyak nama itu disepelekan. Saya itu sering sinau kamus, jadi saya termasuk menekuni tafsir itu diantaranya menekuni kamus. Saya punya kamus banyak. Mulai yang dikarang orang setengah kafir, munjid itu kan, kafir tapi setengah. Karena timnya banyak yang muslim juga. Ada yang virus abadi, macam-macam. Yang saya kenang dari kamus, di antara kamus yang saya kenang tentu miliknya Said Zabidi, kamus Mukhid itu. Ada kamus milik saya namanya Mukhtarus Sikhah, itu dikarang oleh orang alim. Itu bilang begini, sama tak bedai sekarang, lafadz ilah itu maknanya apa? Tuhan kan? Tasniahnya apa? Dia bilang, isim ini tidak punya tasniah. Dia bilang, ilah, normalnya tasniahnya ilahani, jam'anya taksir alihah. Tapi kata dia, nggak boleh. Lughat seperti itu nggak boleh. Karena kullusmin harus ya dulu ala aini musamma. Ilah itu nama tunggal untuk Allah. Sehingga karena Allah itu tunggal, nggak boleh ada tasniahnya ilahani. Karena kalau ilahani berarti kamu nerjemah apa? Dua Tuhan. Berarti kamu nganggap ada Zaidun. Ketika Zaid dua, kamu bilang Zaidani. Kalau banyak, kan nggak pernah ada Tuhan dua atau tiga. Makanya kata pengarangnya itu Abu Bakar Ar-Razi itu kata beliau, wahadal ismu la musanna lahu wala jam'a wa innama jama'uhu wasannauhu katanya. Isim ini tidak punya tasniah, tidak punya jamak. Tapi kalau orang-orang katanya, orang-orang itu bilang ini ada jamaknya, ada tasniahnya. Ini penting sekali. Karena kesalahan itu enggak ada. Cara teori Quran itu kesalahan itu enggak ada. Yang ada adalah orang salah. Beda loh ya. Tak wari dadi wong pinter. Makanya ini sampai subuh, tak wari dadi wong pinter. Saya ulang lagi ya. Kesalahan itu enggak ada. Yang ada itu orang salah. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak ada kan? Tapi kalau orang salah bilang 15, ada. Pernah enggak putih ini hakikatnya hitam? Enggak pernah kan? Tapi kalau orang salah, misalnya Rabun bilang ini hitam, ada. Sehingga ini penting, ini dalam teori ilmu mantek. Setiap Allah menyalahkan mereka, itu kata Allah, yaquluna bi afwahihim. Mereka itu melafatkan dengan mulut mereka. Bahwa Tuhan itu 3 misalnya. Bahwa Lata Hubal itu Tuhan. Itu kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi tidak menunjuk hakikat. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh kalimat itu kalimat kriminal betul, yang keluar dari lisan mereka. Karena apa? Normalnya kalimat itu tadullu ala musammahu atau musammaha. Yang namanya kalimat misalnya putih yang menunjuk putih, hitam menunjuk hitam. Nah kalau Tuhan yang menunjuk Allah, Tuhan kok ditunjukkan ke batu? Itu kan kacau. Tuhan kamu siapa? Hubal, itu batu apa Tuhan? Batu. Tuhan kamu siapa? Yesus. Yesus itu manusia apa Tuhan? Manusia. Makanya kata Allah, kaburos kalimatan takhruju min, mesti tulisannya iyaquluna illa kadiba. Ini penting saya utarakan. Jadi makanya kesalahan itu tidak ada, yang ada itu orang salah. Makanya kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau ada hak, pasti batil itu hilang. Tapi orang yang meyakini kebatilan banyak, tapi kebatilan itu tidak ada. Pernah ada enggak 1 tambah 1 15? Enggak pernah ada kan? Tapi kalau orang bilang itu ada. Ini penting saya utarakan. Makanya kamu jangan janggal. Kata Allah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ternyata sekarang kebatilan ada di mana-mana. Barang batil itu enggak pernah ada. Yang ada pelakunya. Misalnya nyon sewu misalnya gini. Zina itu mengenakkan apa enggak? Kata orang yang ahli nafsu mengenakkan. Tapi hakikatnya tidak pernah mengenakkan. Sekarang tanyakan yang pernah melakukan itu, yang terhantui dosa oleh itu. Hakikatnya menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Tapi yang bilang mengenakkan ada, tapi hakikatnya tetap menyakitkan. Nah, semua kesalahan manusia itu dimulai cara membahasakan. Mengambil uang negara korupsi itu kata yang baru keturutan nafsu nih. Enak punya uang banyak, mengenakkan. Tapi kata yang sudah ketangkep, menyakitkan. Nah faktanya korupsi itu dihisap sampai akhirat, statusnya itu menyakitkan apa mengenakkan? Menyakitkan. Andai kan orang menstatuskan korupsi menyakitkan, maka akan menjauhi korupsi. Makanya semua kesalahan itu dimulai dari salah memberi nama. Ini penting saya utarakan supaya kamu kalau menafsirkan Quran itu nanti terus benar. Makanya setiap kesalahan kata Allah apa? Kaburos kalimatan takhruju min afwai.
Nah kalau kalimat itu nyata, kata Allah kalimatu haqqin aliyana nahya wa aliyana mut wa aliyana nub'as. Atau katanya istilah pengiran dzalika bi anna wa huwal haqqu wa nama yatuna min dunihi huwal batil. Nanti terus urut, sampean baca Quran nanti bisa kayak saya urut, konsisten. Yaitu tadi. Misalnya Fir'aun itu orang pakai status yang diajarkan Allah ke kita. Fir'aun adalah wujida ba'da alam yakun. Fir'aun adalah makhluk yang sekarang ada, tapi dulu-dulunya tidak ada. Padahal sebelum ada Fir'aun sudah ada bumi, ada langit, ada matahari. Sebelum ada Yesus, ada Isa, sudah ada bumi, ada matahari. Artinya apa? Zaman langit bumi ada, penyebabnya Isa apa enggak? Enggak kan? Karena dia ada setelah adanya langit dan bumi. Fir'aun juga gitu. Yesus juga gitu, semuanya begitu. Makanya Allah mengajari kita apa? Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Katakan manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk wujud yang dulu tidak ada. Sekarang banyak enggak orang yang sudah kaya sebelum Pak Jokowi jadi presiden, sebelum Pak SBY jadi presiden, sebelum Pak Karno jadi presiden? Banyak enggak yang sudah kaya sebelum? Banyak kan? Artinya yang mengkayakan itu presiden Pak Allah. Sekarang kamu miskin, kamu nggak bisa nyalahkan Pak Jokowi. Sebelum Pak Jokowi presiden kamu sudah miskin. Ya, artinya yang memiskinkan itu presiden apa takdir? Takdir. Makanya wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu adhaka wa abka wa annahu amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Jadi kita miskin ya karena kehendak Allah, kita kaya kan semua itu karena Allah. Tapi kita terjebak hukum modern. Nak presiden iki sejahtera, anak iki ora. Ya mungkin secara bahasa syariat mungkin ada benarnya, tapi kita ini kan dilatih ilmu hakikat. Tak ulang malam 13 Dzulhijjah masuk ilmu cek syariat tok. Oh gak pinter-pinter banget cek gobloke kan gitu. Daftar wali kok ilmune ngono iku ora iso. Ini penting saya utarakan. Jadi saya ulang lagi. Makanya di Quran itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang tasawuf qulillah tsumma dzarhum fi khaudihim. Saya itu gak pernah takut mati meskipun saya masih muda. Karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kok gak pergi. Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kok gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan? Tahu-tahu diutang, semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita. Cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup ketika kita. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditakdir anak yang melarat, paese elek. Orang lain ditakdir anak kiai, Gus, mulyo. Kita kan tidak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah gak tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan memati. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Said Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampai harus melarat orang wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Wes repot naon terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda.
Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal, katanya. Boros itu pahala yang boros, katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala. Cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh, kamu sampai tersiksa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-goblok saya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda ada wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya ada wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak jadi wali itu kan, kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim walahum ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Wah, preman kurang ajar. Saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten saged macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mingkuli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya ge niki tonggone cek menengahin. Saya ge menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun mboten jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojo bahagia. Ketoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah.
karena agak jelas. Dan ini penting ya, ini saya utarakan. Jadi ini saya cicil juz 1 wa 'allama adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa annisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adzaru minadz dzahir. Adzaru dzahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komo yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing men bahagia aku ku ya tok. Rumangsamu sing men duwe akeh ku ya tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Nak jawabe ngono maksudnya. Tapi nak jawabe dakwah nyebarno Islam, aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantara itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafadz ilah itu nggak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Nggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh nggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Nggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh nggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Nggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafadz ilah itu tidak pernah punya jamak alihah. Makanya Allah mengatakan qul law kana ma'ahu alihah, masih ditambahi kama yaqulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turehan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turehan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Tasem. Itu kalau Mbak Turehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Mbak Turehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan. Matinya Sibah Isa kan ada dalam kurung Sibah Isa. Jadi yang mati itu Sibah Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian Sibah Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Mbok ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono karena saya ini teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulu. Karena nggak benar, jamak alihah itu nggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun. Kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak masjid. Masalahnya Tuhan itu tidak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini nggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Paham? Jadi kesalahan itu tidak pernah ada. Yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua. Nggak mungkin empat. Empat nggak ada, lima nggak ada. Tapi orang jawab salah banyak. Nah, itu namanya ilmu. Ya makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza ini batu yang dipahat oleh si A. Dulu pesennya di Muntilan. Batunya dari Mojokerto. Dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu?
Fir'aun misalnya dulu gak ada lahir ngompolan, tahu retoretan, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh gak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arodalan sumangsane ngersakno sapa Allah taala. Allah ngersakno ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti boten sekedar nur tapi akan diwujudkan secara napa fisik. Jadi Nabi secara nur niku wonten sederenge Nabi sinten Adam. Ya secara nur niku enten sederenge Nabi Adam. Tapi secara fisik tentu wujud beliau setelah dilahirkan Sayyidah sinten Aminah. Walamma arodalan semangsane ngersakno sapa Allah taala ibroza haqiqatihi ing ngetokno hakikate Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa Muhammad. Wa izharuhu lan munculno Nabi, mertelakno Nabi, dipertelakno jisman hale rupa fisik, rupa jisim. Waruhan lan rupa roh. Jisman maknane fisik, waruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuk zahire Nabi, surahu bentuk zahir, wa maknahu lan bentuk maknane Nabi. Makna itu mulai etika, ruhaniyah, terus perilaku sosial itu jenenge makna. Nakola mengko mindah sapa Allah taala hu ing Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring nggon tetepe Kanjeng Nabi. Yaiku min sodafati Aminata saking wadah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa marga Zuhriyah. Wa khassalan nertemtokno ha ing Aminah sapa al-qaribu Allah sing maha parek al-mujibu kang nyembadani bi antakuna den tertentokno sapa Aminah kelawan ento ana sapa Aminah ana iku umman iku dadi ibu li Mustafahu maring wong sing dipilih Allah. Wa nutialan den umumno diundang-undang maknane diumumno secara masif. Wa nutialan den umumno apa fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Langit dan bumi dimaklumatkan semua menerima pengumuman bihamliha kelawan ngandunge Aminah. Li anwarihi ngandung maring pira-pira nure Kanjeng Nabi az-zatiyati kang bangsa zatiyah. Jadi memang kahanane Nabi sudah berupa napa? Nur niku napa az-zatiyah. Wasoba kullu sobbin, wasoba lan dadi napa? Condong, maksudnya condong seneng. Apa kullu sobbin, saben-saben banjire rahmat, banjire nikmat. Dihubu binasi misobahu krana tiupan angin indahe Kanjeng Nabi. Nasimu angin sing semripit napa? Angin sing napa? Semripit. Dadi sesuatu sing indah wong Arab nak darani sobah utawa nasim. Hubub niku maknane napa? Agak kencang napa? Agak kencang nak darani hubub. Wa kusiyat lan den paesi sanga kata kasa yaksun terus di mabna masyhur den napa kusiyat. Wa kusiyat lan den paesi dihiasi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Jadbun mana paceklek. Wa kusiyat lan den paesi apa al ardu bumi. Ba'datu li jadbiha sause panjange pacekleke ard. Den paesi minan nabati saking pira-pira tanduran atau tanaman. Khulalan halid dadi pira-pira hiasan sundusiat kan yang bangsa sundus, bangsa sutra. Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena atlan dadi mateng apa atsimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Walhasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Niku jenenge adna. Wana tokot lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wana tokot lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan sapa apa kullu dabatin
apa kullu dabatin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kang bangsa Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas, nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi njungkel. Kharra maknane njungkel, kados napa? Wa kharra raqi'au wa anab. Wa kharra lan dadi njungkel tersungkur apa al asiratu. Apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir. Sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala. Oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenenge apa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara kiye kuna satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak apa wuhus dina kewan biasa hayawan tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab ndak apa wuhus apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal magharibi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamak napa? Dawab. Kalau dabah kados sapi, wedhus wong Arab darane napa? Dabah atau dawab. Tapi nanti yang ganas wong Arab darane napa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al-awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng Kak sahumayahu kang koyok senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane koyok wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah. Pokoke kak san apa humayah. Wong Arab iku nak darani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Dadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi pokoke wong Arab ku nak darani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Dadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrobu syaroban wah syariba yasrobu syaroban mulane darani syaroban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Itu disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku Satoriyah napa toreko napa Satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti. Imriti ku nagamane napa? Jurumiyah. Niku derek toreko napa Satoriyah. Yen Satoriyah teng Indonesia niku yen sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten apa? Satoriyah. Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamirisani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli manane diombekno mesti den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adi misanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamirisani. Ya kalau terangno nggih. Domir sa'an iku ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa? Ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi domir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temne kelakuan.
Iku Zaidun utai Zaid, iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak. Kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Kados qul huwa Allahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya dadi huwa utawi nek kuno maknane huwa te perkara. Asline ya lucu, perkara apa kan. Maknane sa'an itu satu fakta napa? Al amrul waqi', suatu yang nyata. Huwa utawi sa'an iku ngene. Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji. Allahus somad. Terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya huwa. Nah, karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, terus hanya terwakili oleh domir sa'an. Ijine apa fa usyribat makna domir sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir terus kabeh mau digenti domir apa? Sa'an. Ya, resikone nggih wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh sangka lafadz huwa domir apa? Sa'an. Ane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan ha hu. Mergo wong Satoria ku nak wiridan ning gone napa gedung utawa teng ngene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata. Akhirnya mau diganti domir apa? Sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar, mau muni ngene tok. Ya pokoknya dia adalah dia. Kowe nyifati lomane, alime, cerdase, karire wis kangelan, pokoknya dia adalah dia. Huwa. Min haitsu huwa. Semuanya huwa. Semuanya dia adalah dia. Lha iku jenenge apa? Domir sa'an. Ya fa usyribat makna dhamiri sya'ni famin azimi sya'nihi lam takhwihi sang kata hawa yahwi lam takhwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sya'ni. Terus akhirnya apa fa usyribat makna dhamiri sya'ni dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub dadi maknane musyrab niku ngombe maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare napa masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani ka sahumayyah, ka salmaniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qadza ka salmaniyah. Dia sudah merasakan ka salmaniyah. Nak wong seneng ya darani ka sal mahabbah napa? Ka sal mahabbah niku bahasa-bahasa balagh. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nasi iku sempurnane manusa. Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Nggih kholqon napa bentuk napa fisik wa khuluqon lan bentuk perilakune utawa khuluqon perilakune. Nggih apik fisike nggih apik akhlake. Zat ten kang duweni fisik utawa zat wa sifaten lan sifat saniyaten kang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae sedanten, akhlake nggih sae. Marfu al-qamati kang napa sadedek napa nggih. Pas sededeke cobarane mak seperempat ya bingung wae marfu al-qamati kang seimbang dedeke. Qamah mana napa? Dedek. Abyadal launi kang kekuning-kuningan rupane. Abyad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun maknane niki radi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abyad napa. Tapi boten putih, kok nak putih rak cempeh kaya wong Cina. Musyarroban tur den campur bi khumratin kelan kemerah-merahan. Wasi al aini kang jembar mripate. Terus boten sipit maksudnya. Akhalahuma tur
kaya napa jenenge celakane ainen. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azza jaja ing melengkung apa hajibahu alis lorone nabi. Zajat niku melengkung nganti tok ujung mata. Mufallajal asnani kang ana gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallas. Manane ana gange ya maksudnya sing proporsional wasi alfami kang jembar mulute hasanahu kang apike fam. Wasi aljabini kang jembar pilingane. Niki lho jenenge pilingan apa? Dajabatin kang duweni bathuk hilaliatin kang bangsa kaya bulan sabit bangsa hilal. Sahlal khaddaini kang jembar pipi lorone. Yura kang den tingali fi anfihi ing dalam irunge nabi apa ba'du didaben sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung hasanal irnine kang apik mancunge. Irnin niku mancung sing arah meripat. Nah ikhtidab niku sing ngisor. Aknahu ya bangire ikilah anfi. Ba'idama tur adoh perkara benal mangkibeni antarane napa jenenge iki pundak loro. Sabtol kafeni kang gendut epek-epek lorone. Dokhmal karotisi kang lemu ros-rosane. Mesti ora nganti ketok balunge ning. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan nikine gak kelihatan, tapi nak mboten lemu kan nikine napa? Wong Arab nak muji apa dokhmal karotis mergo sekali kuru niki menongole balung napa? Ketok. Lah supaya gak ketok kudu syaratnya apa dokhmal karotis apa? Gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa? Penyambung antara dua ros-rosan iku daginge lemu ben ora ketok napa? Mongal apa niku napa balunge. Qalilah hamal akibi tur sithik daging bagian napa akib niku napa polok niku apa jenenge ngisor gitu tungkak napa cara Jawa tungkak. Kasalihiyati tur ketel jenggote azimar roksi terus nabi ku ageng mustakane sya'ruhu kang uti rambuté nabi kula sahmatil udzuniyati tumeka maring syahmah niki lho napa jenenge nggon ngisore kuping pokoke sing nggon tempat talinteng-anting niku jenenge napa syahmah. Dadi nabi mboten nate gundul mboten nate kecuali peristiwa napa haji rambuté iku umume iku ngantos tok napa syahmatil udzuniyah iya jenenge pokoke kuping sing dikotentelan napa anting-anting jenis syahmah. Atur ora roh Jawane ora Arabe. Wa baina katifahilan iku ing antarane pundak lorone nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad amma kang teman-teman nyemrambai hu ing khataman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala lan nuri apa nur hu ing khataman nubuwah. Mun pokoke walhasil kabeh maknane fisike nabi ku indah sesuai bahasa Arab. Tapi nek kita mungkin bahasane ya beda. Dadi nak nabi ku malah wong Arab nak muni iku ora terlalu bangir. Mergo kuwatire nak terlalu bangir cara wong Jawa kok mbedet niku kan elek. Wis wae walhasil nabi ku ganteng proporsional. Tapi wau nganggo bahasa Arab napa? Bahasa Arab. Kadang bahasa Arab ku gak pas dimaknani Jawa. Misale wong Arab namine wasi alfami sing cangkeme ombo. Iku kan cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab iku wasi alfami ku apik. Menane wasi alfami kang apik lisane. Nah, manane jembar versi Jawa iku jembar iku elek. Lah iku kan repot apa? Repot. Tugale bahasa Arab kadang ra iso dimaknani. Nabi ku nate lomba gawe perlombaan ning garwa-garwane. Asra'ukun naluhu konbi atwalakun nayadan atwalukun nayadan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadan sing tangane dawa, no? Atwalu dawa. Akhire buarwane Nabi do ngedu tangan, no? Fisik, napa? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono, sing aktsarukun nasodakotan napa? Aktsarukunna sodakotan. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet. Mulane kadang bahasa Arab ora usah dimaknani napa? Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget wong Jawa. Cara wong Arab nak muji sering sedekah iku dawa tangane. Ning Jawa dawa tangane iku sifatu dzammin apa? Sifatu dzammin. Paham ya? Jadi kadang itu gelem ra gelem kudu beda napa? Dadi ya rasa dimaknani kaya wasi alfami. Mbok maknani misale
Sing ombo lisane. Cara Jawa kan elek. Tapi itu mriki Nabi disifati wasi alfam. Dadi ya proporsional sesuai karepe wong Arab. Tapi kabeh ning kene sifat umat apa sifat puji, sifat napa pujian, sifat pujian. Ya padha misale Nabi iku mripate kaya celaan kan wonge ganteng ya pantes. Raimu ngene celaan kan ya lucu. Ora ngarah kembar wong desaine Nabi wis khusus wong nur. Warokuhu tai napa jenenge keringete Kanjeng Nabi iku kaluluki kaya dene mutiara. Wa arfuhu utai gandane Kanjeng Nabi iku atyabul luweh wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Dadi wa yatakaffaulan cepet sapa Nabi fi misyati. Asline yatakaffau maknane mboten cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh, macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifat madkhin apa? Sifat madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini, itu ada kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi rasa sampai bungkuk. Tapi ya rasa sampai degag. Karena degag itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan kaan nama yanhatu min sobabinir taqah. Kaya mlakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak diluk. Makanya gambarannya piye? Kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak ndegeng kan, agak ndiluk. Walhasil Nabi nak tindakan iku agak ndiluk. Lha iku wong Arab nak muni bulet ra karuan bahasa Arab e apa? Wa yatakaffa'u fi misyati ka'annama yanhatu min sobabin irtaqa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yatakaffa'u lan segamane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampahe Nabi ka'annama yanhatu kaya medun sapa Nabi min sobabin saking arah dhuwur irtaqa kang munggah sapa Nabi hu ing arah irtiqa. Niki makna murad sesuai. Wa kana lan ana sapa Nabi sahifu kersa salaman sapa Nabi al-masahif al-musahifa ing wong sing ngajak salaman. Biadi iklan astane Nabi asy-syarifah kang mulya. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu napa? Tidak selalu. Fa jitu mongko metuki sapa musahif sing salaman Nabi minha saking yadi syarifah. Setelah orang itu salaman mbek Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari raihatan ing minyak utawa wangian abhariyatan kamu sewangi. Jadi orang yang salaman mbek Nabi itu sampai beberapa hari tangannya mampu napa wangi. Wa yadauha ala ra'si sofi lan ngletakna sapa Nabi ha ing yadahu syarifah ala ra'si sofi ing atase sirah cacile. Nah fayurafu mongko den kenali apa masyhur nyekel Nabi lagu maring ra'si sofi mimpeni sibiati sang antarane pira-pira cacile. Wa yudra lan den kenali apa masyhur sofi. Dadi gamane ana cacilik 15. Ya ana cacilik 15. Kok sing sitok tau dipegang Nabi sirahe. Engko masuk wayon dolan ku kena dititeni. Mergo sing tau dicekel Nabi niku sirahe cek wangi. Jenenge apa bahasa Arabe iku? Wa yad'uha ala ra'si safi fayurafu masuhu lahu min baini sibyati wa idra. Dadi misalnya ana cali 15 mara ning nggonku. Aku mesti niteni inti sing tau dipegang Nabi karena baunya khas apa? Baunya khas. Ya gampang kan? Ya ta'ala la udadi sumleret utawa kiye kuna maknane ya ta'ala la udadi mencorong utawa dadi bersinar wajh syarif wajh Nabi kang mulya ta'ala lu al-qamari kaya mencoronge rembulan fil lailatul badriyah ing dalam bulan purnama. Yaqulu dawu sapa itu wong sing nyipati Nabi dawe lam ara qablah. Ora tau ningali ingsun qablahu ing sedurunge Nabi. Maksudnya saya tidak pernah melihat orang ganteng sedurunge Kanjeng Nabi. Maksudnya enggak akan tertandingi ganteng. Wala ba'da lan ora sawise Nabi ingsun raringa ing aslahu ing sepadane Nabi. Maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sengganteng Nabi, baik periode sebelum Nabi atau setelah Nabi. Terus dari sing nyifati wala basyairoh. Tidak hanya saya, siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu. Dari mana ini? Saya tidak pernah melihat kata penyifat Nabi itu. Saya tidak pernah melihat apa? Orang sengganteng Nabi, baik yang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Dan itu tidak hanya saya, manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng Nabi. Orang Arab namanya apa? Wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan Nabi, hu ing man sing mislan Nabi efil jamal apa efil jamal. Terus kalau terus nama. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya iku banget
gampang isine. Jadi Nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif, tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawaddu'i lan banget tawaddu'i. Yaksifu kersa jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi. Karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah kok swalo ya ora kena dijahit aja kangkang. Swalo dijahit ora rafia. Aduh. Seribet. Iku ora sufi, iku fakir jenenge wong. Wong anak pedhot ya buak dol-dolane. Wah, pokoke anak sing pedhot ya buak to ajwa itu rafia anak. Wong ora ngarah darani ke zuhud, tetep darani fakir, rugi napa? Buak wae anggar buak. Yaksifu jahit sapa Nabi na'lahu ing sandale Nabi mergo saking napa kulit. Jadi mboten kados sandal swalu. Wa kok ya kersa jahit sapa Nabi saubau ing pakaiane Nabi. Dadi kadang Nabi niku nak pakaiane suwe nggih dijahit. Nanti kalau nganti sakniki tetep didom di benang, mbuh pira kadare tetep kita niru Nabi. Mbuh pira kadare. Tentu kita ndak seideal zaman Nabi tapi wiling-wilingan tau jahit lambine dhewe, paham ben wis wiling-wilingan. Wa yahlibu lan kersa ngepoh sapa Nabi satau ing wedhuse Nabi. Jadi kadang Nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh piyambak, ngambil sendiri maksudnya. Wa yasiru lan berjalan sapa Nabi fi khidmati ahli ing dalem ngitmai keluargane Nabi. Disiratin kelan perjalanan sariyate kan manfaat. Manfaat ning wong liya jenis syariah. Mulane asirayah manane sing napa? Sing sumrambah ning wong liya. Semua perjalanannya Nabi itu bagus. Ya artinya kalau beliau ya kadang masak, kadang nyuci seperti umumnya orang. Jadi enggak sombong sama sekali. Meskipun beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin nggih sering masak piyambak, sering. Wis wae gue iling-ilingan. Kulo nganti sakniki nggih sering nggih kopi piyambak. Gue iling-ilingan ora main perintah. Dadi babeh dadi kuyai ngongkon. Ngongkonan niku tradisine Firaun, ora tradisine Kanjeng Nabi. Aneh-aneh. Jadi kadang-kadang yang lakoni dhewe ya, kadang-kadang yang lakoni dhewe. Wis biasa. Paling ndak roh lah, roh problemnya enggak segampang meneh zaman dhisik nggih kopi angel tenan. Ngono geni mutah mati itu sebebul nganti ra elek kabeh. Saiki kan karek metek wah. Ribet nang dhisik. Wa yuhibbulan seneng sapa Nabi al-fuqara ing pira-pira fakir. Cara Nabi cek sugeng saiki mbek kowe senenge pol. Mergo apa? Fakir, wah. Lane kafa bika fakhron kowe kudu bangga mbek fakir. Kok satu status sing disenengi Kanjeng Nabi wa yuhibbul fuqara. Oh Nabi seneng, orang fakir-fakir seneng. Wal masakin, Nabi orang miskin wis seneng. Wa jli suma aku lan kersa lugo sapa Nabi mau mestani fuqara. Maksudnya fuqara sing ora rokok. Wah, ana wong rokokan ya mlayu Nabi. Masyhur ada dua Habib Yaman itu debat. Padha Habibe padha waline debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Gojlok-gojlokan. Niki tenan kira sak tersinggung biasa. Kopi iku ya ora ono zaman Nabi. Gak ono riwayat Nabi tau ngopi. Jenenge albun. Nek wong Yaman dari albuniyah apa? Kalau kohwa itu kopinya, tapi kalau sudah diombe kangkang jenenge al-kohwa albuniyah. Menawa nek ngopi ning Arab meneh apa? Albuniyah. Sing sitok rokok. Lah padha, kopi ya ora ana sunah Nabi, rokok ora ana sunah Nabi. Berhubung Habibe padha wali. Wis ngene ae. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi? Tantang. Wong padha waline. Singkat cerita akhirnya Nabi ora sing ning ngopi, ora kersa rawuh sing rokok. Nah, berhubung dua wali sing sitok rokok isi tok ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Iku cerita dua Habib sing sitok rokok, sitok ngopi. Barang batan-batan padha-padha ora ono zaman Nabi. Paham? Pemene WA nang tambah ra ono. Ya saiki ya roki ya ngopok ya WA ada. Ya ora klamben. Ah, iki malah Nabi ra kersa guys. Wis Nabi ra kersa rawuh ra kersa. Cara kula ya sathuk ra rawuh sakake Nabi napa sakake. Wis didelok kok adon umatku. Wong Islam lagi ngono ben ngono, wong isane lagi ngono. Mesti nek lara meh mati wis gak ngono. Aduh anteng dhewe apa? Anteng dhewe. Ya, wa yusayyi'u lan gelem lan kersa napa ngetutna sapa Nabi jana isih pira-pira jana isih fuqara. Walah kira lan ora tau nyepelena sapa Nabi fakirane wong kire atqa kang ngobong. Mane atqa iku maknane sing napa sing ngrupekno ku ing fakir apa al fakru kefikiran wa aswah lan ngobong apa kefikiran ku ing wong. Dadi fakir iku menyengat. Wong Arab nak darani fakir aswa kal fakru. Kowe diobong mbek fakir. Cah ganteng kaya apa? Kena fakir tuntas gak? Oh tuntas gak. Wong ayu kaya apa?
Wamen ribet ning suwawah ngene-ngene oh tuntas Kang. Tetep aswa, kebakar raine awake kebakar. Ngene koyo kangkang ireng anggepe dhisik ra ireng ngono. Iku termasuk atqaul faqru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terus dadi atqaul faqru wa aswa. Aswa maknane kebakar. Ya sawiya yaswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan af'ala. Aswa yuswi maknane bakar. Yo bakar tenan Kang, fikir bakar tenan. Jajal wong paling ganteng sak donya. Terus kon angon sapi, angon wedhus, macul, tuntas gak raine. Oh, tuntas. Lah kok elek fikir wah tambah. tambah elek ya. Lha iku istilah wong Arab nak dari napa? Terbakar oleh kefikiran, no? Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan bebasnya tersengat. Ora mau tersengat tuh terbakar. Ane akhirnya tuwa dini napa? Tuwa dini. Sangang fikir raine suwi ireng rambute wabang. Terus wus wae balulan nampa sapa Nabi al-Maqtidur ta ing alasan nek ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasane ngene ra iso tibaan mergo sakit ora iso jamaah mergo lara ya nampa asal alasane masuk akal wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa Nabi ahdan ing suci bima lan perkara yakrahu kang ora seneng sapa ahad Nabi enggak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Wa silan kersa mlaku sapa nabi mal alamartani semertane rondo. Dadi nabi ora sok suci. Kalau ada orang susah-susah rondo-rondo ya biasa muamalah mbek armalah. Mulane fikih mbek tarikh iku beda ya. Tentu kita pakai apa istaftiqol bak napa? Istaftiqol rondo yang mana terus ukuran kita seneng nafsu apa seneng saake iku takokno atimu dhewe. Tapi jelas nabi wa yamsi ma'al armalah. Wa dzawil ubudiyati lan wong di sifat kebudakan. Kadang nabi ge dolan teng wong-wong sing statusé budak. Walaya habulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing pira-pira raja. Nabi kalau ketemu raja dia terus takut tuh ndak. Beliau ya proporsional. Ya ora ketok takut tapi ya ora ngelecehkan ya, tidak ngelecehkan. Paham ya? Jangan berarti tidak takut itu terus melecehkan ya ndak juga apa? Tidak takut tapi ya tidak melecehkan. Wa yardha bulan duka sapa nabi lillahi demi Allah taala. Wa yardha lan ridho sapa nabi liridho krana ridane Allah. Maksudnya nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah dilanggar jenenge wa yardha lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya nabi roh kangkang jamaah seneng banget. Piye-piye iku ndadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya nabi ngerti wong subuh kondok saenake dhewe ya duka. Walhasil dukane nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Jenenge wa yakhdhu lillahi taala wa yardha liridho. Wayam silan lumaku sapa nabi tindakan sapa nabi khalfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabate nabi wa yaqulu lan dawuh sapa nabi khallu dhuhri membarno sira dhuhri ing sisi ngguri ingsun. Mergo lil malaikati krana are malaikat ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah, bangsa roh. Maksudnya dulu kalau sahabat, dulu itu prosedurnya, karena dulu zaman perang, seorang lagi dulu itu zaman perang, tentu Nabi itu target utama ya, Nabi itu target utama. Nah, itu semua sahabat kalau siang maupun malam, kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada, utamanya di belakang, karena takut ujug-ujug dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir gegere Nabi dipanah orang. Terus wis Nabi ngendikan khallu dhuhri wis cung gegerku barno ae ra usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku bahasa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyah. Dadi kira perlu mlaku ning guriku. Mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini apa wayam si khalfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Lah dulu itu enggak Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak popo-pol guri wong aku dijaga pangeran jenenge apa wayam si khalfa ashabi wa yaqulu khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniyat wayar kabulan kersa numpak sapa Nabi al-baira ing unta kadang ya Nabi nitih unta wal farosa kadang nitih jaran wal bahlata kadang nilih bakhla ki kono maknane blo kak persilangan antara kuda dan apa himar itu wong Arab darane apa bakhla iki ana gerakan numpak kuda jari sunah Rasul. Yang musuh nganggo tank nganggo kuda anak-anak. Saya saiki perang musuhnya nganggo brand nganggo panah. Nabi dhisik nganggo panah. Ya kabeh ku dielmoni. Nabi nganggo panah. Iku maknane ibaratun an alatil harbi apa? Tidak panah sebagai panah. Lah nak panah musuh tembak ya nyoro. Maksudnya saya ulang lagi ya. Nabi pakai khimar, pakai bigol iku ibaratun anil markab apa? Pokoknya itu tunggangan.
Nak Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nak era zaman nganggo tank ya tank, era zaman nganggo tembak ya tembak. Ojo kok musuh nganggo tembak kowe tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kowe tetep nganggo kuda. Kudane watuk bisa. Kan ribet. Lha iku jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak bedheki. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana hadza ta. Kesunatan, numpak pesawat juga kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul, wong jelas Qur'ane wal khaila wal bighala wal hamira ditarkabu. Lah nek nuruti tek yo kowe numpak iku yo khimar utawa bigol. Paham nggih? Terus dawuhe pangeran litas tahu ala duhurihi kaya nek numpak kewan mau litas tahu ala duhuri tsumma tazkuru ni'mata rabbikum midas tawaitum ahli wa taqulu subhanalladzi sakhkhara. Lah nek dohiri ayat iku piye? Wong numpak Innova kesunatan maca subhanalladzi ta ora? Ora kesunatan kan? Mau ayate tentang kewan sing dadi kendaraan. Ya tapi ya geblek ngono iku apa? Geblek. Dadi mikire ra ngono. Allah cerita khimar berarti markab. Cerita faros berarti markab. Lah saiki Innova yo marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan maca subhanalladzi sakhkhara lana. Kaya Imam Syafi'i lah. Kanjeng Nabi zakat fitrah iku dhisik nganggo gandum utawa nganggo susu kenthel mergo kutil Arab, makanan kute wong Arab. Nah wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa kutu? Karena filosofinya sama. Nabi di zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina. Ora kok mentang-mentang anut Nabi terus wong fakir mbok sedekah kurma, ya ben lara untune to. Mbah, Nabi nek sedekah nganggo kurma jenengan kaki kurma, ya malah lara untune dul. Paham ya? Nah sing repot nak dhuwit Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah mbek rial mbek rupiah ra sunah wong dinare ora ono. Nggih kan? Mulane wong mikir ngaji usul fikih, nek iso ngaji ora usah kecangkeman, ngaji ben ngerti. Dadi Nabi kersa naik bair, faros, bahla, khimar. Ba'dul muluki kang te sebagiane raja ilahi maring Nabi ku ahda ngasih hadiah sapa ba'dul muluk ku Nabi. Jadi ada beberapa raja sing kon Islam iku ora gelem, tapi muamalah mbek Nabi sae. Kaya Raja Muqaykis iku ngasih hadiah khimar termasuk nyun sewu ngekek hadiah Maria. Paham ya, iku Nabi ya kersa make, iku nunjukno nak hadiah sangka kafir sing gak harbi boleh diterima. Buktine Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Lha iku disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Waya sipulan naleni sapa Nabi ala batnihi, ngikat sapa Nabi ala batnihi ing atase perute Nabi al-hajaro ing watu. Minal ju'i krana lesu. Ya tapi tidak selalu. Soalnya peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq. Apa di perang Khandaq tidak selalu. Ora mbok jajal boto concang-cang. Zamane wis beda. Wong Nabi nglampahi ngoten iki ya muk peristiwa Khandaq. Di kehidupan nyata malah Nabi ngakuti mangan Bilal. Ning kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, Ahlus Suffah kabeh udare ditanggung Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong cerita Nabi lesu terus ku bohong. Wong jelas wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurmat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang Sufa. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi wa ya'sibu ala batnihil hajar minal ju. Mulane ngeten iki ahyaanan napa? Ahyaanan tidak selalu. Waqat utia to hale teman-teman den paringi sapa Nabi mafatihal khazaini ing kuncine pira-pira khazanah alartiya kang bangsa bumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik Kanjeng Nabi. Warawatan nan matur ing Nabi apa aljibalu gunung. Pira-pira gunung bi antakuna ento ana apa jibal lahu maring Nabi udaban dadi emas. Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur ya Rasulullah kula siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Fa'aba mongko moh sapa Nabi hu ing ikilah muradal jibal wis wae manane rujuk candal utawa murawadal jibal. Wae Nabi akhire gak kersa. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukilu iku nyithikna sapa Nabi Allah wa ing omongan sing ana gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allah wa yabda. Tapi bukan berarti sama sekali, kadang yang ngendikan sing ringan. Ya sering tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan kayak ketemu Umar ku adike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Duwe adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cung, man nasibe piye, Cung?"
Dadi Nabi yo ngembarno ana cah cilik dolanan manuk. Kangkang wis tuwek iku ngawur wis tuwek. Dolanan manuk iku buta cah cilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 12. Terus adike iku sing dolanan manuk. Brewoken dolanan manuk. Dolanan manuk cah cilik dhisik, paham? Ya wis ra apa-apa, tak halalno. Wa yabda'u lan ngawiti sapa nabi man ing wong laki kang ketemu sapa nabi iman ngawiti bisalami kelawan salam. Wa yutilu lan dawana sapa nabi as-sholata ing salat wa yaksuru lan nyepetna sapa nabi al-khutbah ing boro khutbah al-jum'iyah kang basa Jumatan. Dadi nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Wa ta'alafu lan nak iki kono maknane nutut-nutut maksudnya nabi ri apa nggih. Lan apa nggih gawe kenyamanan sapa nabi. Pokoke alifa itu sesuatu menjadi nyaman. Kados tengene Quran iku wa allafa baina qulubihim orang dibikin apa? Nyaman. Mulane darani ulfah. Perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfah. Ulfah itu apa? Nyaman. Wa ta'alafu lan bikin nyaman sapa nabi ala syarafi. Iki kuna maknani mari aring, mari nyaman. Ahlal fasyarafi ing wong sing dikemuliaan. Wa yukrimu lan mulyakna sapa nabi ahlal fadli ing wong sing duweni keagungan. Wa yamzahu lan yo kersa guyon sapa nabi. Nabi sering guyon. Kalau ada kitab Misahun Nabi, kalau ada kuatah tentang guyonan ini apa? Kaji Nabi, sekarang Qadiyat, ini guyon. Yang paling masyhur gini, jadi guyon tapi walayakulu illa haqqan, guyon tapi rabodoni. Ini macam orang raiso nara Nabi, masyhur. Ada orang sepuh di kitab saya itu perempuan, wong sepuh wedok, sowan Nabi, melaku. Cara saiki mungkin jam 4 atau setengah 5 itu pamit ya Rasulullah saya mau pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang Sahara, enggak ada perkampungan. Terus jawab Nabi, tenang ya mbah, kok tak silai anaknya unta. Maksudnya tenang mawon nanti diantar bibnin nakoh, anaknya unta. Ketika si mbah tua tadi mau pulang, Nabi memerintahkan sahabat, cung, unta ini silehno. Ya unta tua itu, unta tua. Terus si mbah tadi protes, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang sing tengkulo, mau sampean silai anak unta iki anto tuwek apa? Sejabe Nabi lucu. Maksud tuwek ya anak unta, Mbak. Mbak masih tuwek ya anak. Tapi Nabi gak nambahi ngene, ora anak Mbah. Ayo. Wah iku ora anak Nabi ra niku cangkem elek nanti tapi kok niku elek. Nabi mau ngendikan, "Mbah masih tuwek nggih anake unta." Akhirnya guyu-guyu bae. Ayo jenenge wayam zahu. Nabi itu guyon tapi tidak bohong, apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Ya jenenge apa? Wayam zahu apa? Nabi ya suka guyon tapi wala yaqulu illa haqqan. Lan ora dawuh sapa nabi la haqqan kecuali hak. Yo hibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa ardo lan ridho sapa wa ing hak. Wa gunala ing dalem mengkene waqaf wis dadi mandeg dadi pislare nabina ing kita apa jawadul maqali apa ngendikan sing apik. Dadi al maqalul jawad apa min idhofati sifat lil mausuf anitira disangi nyampekno fil khalbatil bayaniyati ing dalem penjelasan sing diibaratno susu sing manfaat. Sekamane penjelasan sing manfaat wa balagha lan ustumaka apa inul imla ya apa keberangkatane ngemlakno dikte sudah saatnya pergi maksudnya pergi itu saatnya selesai fi fada fitil idhohi ing dalem pelatarane penjelasan fada fit itu maknane mafawis belantara penjelasan muntahu ing katoke imla iku penjelasan nulis lho. Jadi kados kula ngomong terus jenengan nulis itu cara kuno imla napa? Lan teng madrasah kuno ana pelajaran apa? Imla. Imam Syafi'i piyambak di kitab jenenge Al-Imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Iku jenenge napa? Imla. Ngipine Abu Jahal yo ora salah, ngipine Abu Lahab yo ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku yo roh deh. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Sampeyan niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kayak mati, mulane ora usah berangkat. Iya udah ngipi. Mulane akhire iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kira melok perang, mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhire terus semani orang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, nggih jeneng Abu Jahal napa?
bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abul Hak. Kuwi ku pintere ra karo, njur cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat teng perang Badar ku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dekne nyekali kiswah Ka'bah ning Multazam. Nah niki nak sering ndonga ning Multazam iku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah itu jamaah cara saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Wa ja'ana bima la na'rif fa akhinhul ghadata. Saya kata ahana yuhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa akhinhul ghadat, maka bunuh besok. Umate muni amin kabeh. Pokoke cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dongane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlun nasara, ahlul yahud. Terus awal zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Wong Yahudi wong Nasrani iku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Nah, wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek ape perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno yo pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU mbek Wahabi. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman iku memang kahanah itu bisa dibenarkan. Sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahanah. Paham ya qaulu ahlil kahanah. Ya sampean bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara. Kan enggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit misalnya. Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger iki digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa, tapi sementing wong wis geger sih. Ana mukadimah ya apa? Ada mukadimah.